istiqomah kepada Allah ya. Biar hati ini dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Ikuti Quran, istiqomah. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Diingat kembali itu Quran surah Fussilat surah 41 ayat 30 sampai 32 itu. Biar kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam bersyukur, istiqomah dalam qanaah, istiqomah dalam melihat orang-orang yang di bawah kita. Enggak. Surat Fussilat nomor surat 41 ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah itu dulu. Kalau menurut ayat ini, maka silahkan kita semua ya, bukan hanya panjenengan, kita semua, mari kita muhasabah. Tidakkah kita meyakini sepenuh hati bahwa Tuhan kita itu adalah Allah? Sehingga keyakinan kita bahwa Allah itu Tuhan kita bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, amantu billah, Allahu Rabbi, bukan hanya begitu. Namun keyakinan itu kita tanamkan dalam hati bahwa Allah huwa al-ma'budu bil haqq, la ma'buda bil haqqi illallah. Tidak ada yang pantas kita ibadahi, kita sembah dengan hak kecuali hanya Allah. Ya, keimanan itu sepenuh hati. Nah, kalau panjenengan kita ngaku bahwa Allah itu Tuhan kita, maka istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Dalam mentaati apa yang menjadi ketetapan Allah dan yang menjadi ketetapan Rasulnya, termasuk dalam rangka syukur, sabar, qanaah, ikhlas, dan melihat orang yang berada di bawah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu berasal dari kata koma, aslinya koma itu. Koma itu apa? Koma itu tegak, sempurna. Maka di depannya ditambahi ista, menjadi istaqoma, yastaqimu, istiqomah. Kalau sudah ditambahi ista, maka bukan berarti tegak dan lurus lagi, dan bukan sempurna lagi, tidak hanya sebatas itu. Namun kalau sudah ditambahi ista sehingga menjadi istiqomah, itu berarti ada usaha dari manusia untuk menjadi tegak, untuk menjadi sempurna, untuk menjadi teguh dalam pengakuan bahwa Allah adalah Tuhannya. Jadi ada usaha. Kalau panjenengan mengaku Allah Tuhan panjenengan, maka harus ada usaha. Salah satu usaha terkait dengan pertanyaan panjenengan tadi yang harus panjenengan lakukan, maka bersyukur. Lihat orang yang di bawah, wah ini sudah
gawan bayi Ustadz, saya tidak bisa melihat yang di bawah kita. Itu bukan gawan bayi, itu penyakit hatimu. Penyakit hatimu harus dirubah. Harus ada usaha untuk melawan, menyingkirkan, melenyapkan penyakit-penyakit hati. Istiqomah itu bukan hanya sebatas rutinitas, bukan. Tapi bagaimana usaha kita untuk menjadi sempurna, menjadi tegak, menjadi teguh pendirian, teguh dalam pengakuan bahwa Allah Tuhan kita. Kalau istiqomah hanya sebatas dimaknai rutinitas, rugi kita. Sholat yang kita lakukan 5 waktu itu bukan hanya sebatas rutinitas, namun di situ ada usaha. Istiqomah dalam sholat itu berarti ada usaha bagaimana biar sholatnya berfungsi. Tanha anil fahsya wal munkar. Sholatnya bisa betul-betul tegak fungsinya, betul-betul sempurna fungsinya. Maka itu istiqomah dalam sholat, bukan hanya koma saja, tapi ditambahi ista, menjadi istaqoma yastaqimu istiqomah. Kalau ditambahi ista, maknanya bukan lagi berarti tegak biasa, sempurna biasa, bukan. Berarti harus ada usaha dari manusianya untuk menjadi tegak, menjadi sempurna. Contoh dalam sholat, istiqomah sholat itu bukan hanya sebatas rutinitas melakukan sholat 5 waktu. Kalau itu yang kita lakukan berarti hanya sebatas isqatul wajib, menggugurkan kewajiban saja tanpa ada usaha untuk menjadikan sholatnya berfungsi. Maka tidak sedikit kita lihat orang yang sholat juga maksiatnya jalan terus. Padahal kalau sholatnya benar, pasti sholatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ya, kalau tidak hati-hati kita termasuk di dalamnya. Sholatnya istiqomah rutin 5 waktu, namun ya masih bohong, berkata kotor, misuh-misuh, menipu, memfitnah, menyakiti saudara muslimnya baik dengan perbuatan lisan maupun tangannya. Ning yo sholat berarti baru sebatas menggugurkan kewajiban, belum ada usaha untuk menegakkan fungsi sholat setegak-tegaknya. Nah, begitu pula dengan panjenengan. Ya. Kalau memang sudah ngaku yakin betul Allah Tuhan panjenengan, maka istiqomah. Istiqomah berarti panjenengan harus berusaha sekuat tenaga menyingkirkan, melenyapkan seluruh penyakit-penyakit hati. Kalau itu bisa dilakukan, janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Penyakit hati bisa kita lawan, kita tekan sehingga betul-betul lenyap. Yang muncul adalah ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Ya, alla takhafu wa la tahzanu. Kita tidak akan takut, tidak khawatir, tidak pula bersedih hati, tidak khawatir kehilangan apapun, karena hati kita senantiasa bertaut kepada Allah. Kalau senantiasa bertaut kepada Allah, yakin kita tidak akan kehilangan apapun. Kalau ternyata kehilangan yang kita cintai, Allah akan turunkan kesabaran pada hati kita, sehingga hati tetap menjadi tenang. Artinya kehilangan itu kita tidak kehilangan keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Diberi nikmat, Allah turunkan rasa syukur. Diuji dengan musibah, cobaan yang tidak menyenangkan, Allah berikan rasa sabar, ikhlas, sehingga hati tetap tenang. Itu sehingga kita tidak takut, tidak khawatir. Nah, tadi panjenengan nyebutkan masih khawatir, masih ini, itu, dan lain sebagainya. Maka istiqomahlah. Dunia ini hanya sementara, yang kekal itu adalah akhirat. Jangan silau dengan kehidupan dunia,
karena sifatnya hanya sementara. Lihatlah orang yang di bawah panjenengan. Ya, akhirat itu kekal selama-lamanya. Tidak dapat di dunia ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Ya, asal punya rasa syukur, qanaah terhadap ketentuan Allah, Allah sudah siapkan kenikmatan yang abadi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga nanti Allah sudah siapkan kenikmatan yang abadi. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia ketika di dunia. Kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia ketika di dunia. Maka tidak mendapatkan kesenangan, kenikmatan dunia, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Sehingga menyebabkan panjenengan kufur, tidak mau melihat yang di bawah. Bersyukurlah, berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan, dengan kenikmatan yang luar biasa. Nanti akan Allah berikan di surga. Kalau di dunia ini kita tidak mendapatkan bagian husnudzon kepada Allah, Allah simpan bagian kita untuk diberikan di surga kelak, yang mana dunia ini tidak ada bandingannya sama sekali. Di surga kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga kenikmatannya apapun yang diminta akan diberikan oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un. Di surga apapun yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah, penghuni surga, semuanya diberikan oleh Allah. Kalau di dunia ini kan tidak. Kita menginginkan A, Allah berikan B. Kita menginginkan A atau B, Allah berikan C. Kita inginkan A, B, C, Allah tidak berikan sama sekali. Baik A, baik B, baik C. Karena hati kita dibatasi oleh Allah terhadap apa yang kita inginkan. Tetapi itu tidak berlaku di akhirat. Di surga semua kenikmatan akan Allah berikan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau tadi masih punya penyakit-penyakit hati, istiqomahlah, lawan penyakit hati itu. Usahakan dilawan betul sehingga hilang, lenyap penyakit yang ada dalam hati, sehingga betul-betul teguh pendiriannya dalam pengakuan bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.